Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustia Nur Hariza, mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mata kuliah lalu lintas pembayaran dalam negeri dan juga luar negeri. Video kali ini saya akan membahas mengenai tata cara ekspor impor menggunakan letter of credit. Bagaimana sih proses pembayaran pada transaksi internasional yang menggunakan mata uang berbeda? Nah, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan letter of credit. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan letter of credit dan bagaimana sih mekanismenya? Oke, kita bahas dulu apa sih letter of credit itu. Letter of credit adalah metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang memungkinkan seseorang eksportir mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu berita dari negara penerima. Jadi, letter of credit ini seperti pembayaran instan yang bisa digunakan oleh eksportir untuk mendapatkan uang dengan lebih cepat. Pembayaran dapat diterima tanpa perlu mengirimkan dokumen kepada penerima barang atau menunggu berita dari negara penerima terlebih dahulu. LC sangat terjamin dan sangat sulit melakukan penipuan, tetapi biaya LC sangatlah mahal. LC adalah salah satu jasa yang dimiliki bank untuk memperlancar proses transaksi perdagangan, khususnya untuk jual beli internasional atau kegiatan ekspor impor. Untuk menggunakan layanan letter of credit, ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan karena jumlahnya yang lumayan cukup banyak. Nah, ini adalah beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Dokumen yang pertama yaitu Bill of Lading atau Airway Bill. Dokumen yang pertama ini adalah tanda bukti bahwa barang telah diberangkatkan dari negara asal. Selain membuktikan barang telah dikirim, Bill of Lading juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Yang kedua ada faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Yang ketiga ada asuransi. Barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan. Asuransi berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tujuan tempatnya. Yang keempat ada packing list. Nah, dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti namanya, packing list membuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Yang kelima ada Certificate of Inspection. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, barang harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengirim akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection. Selanjutnya adalah mekanisme letter of credit. Mekanisme yang pertama diawali dengan eksportir dan importir melakukan perjanjian jual beli terlebih dahulu dan membuat dokumen kontrak jual beli. Kemudian importir meminta kepada pihak bank untuk membuat letter of credit. Selanjutnya pihak bank ini disebut sebagai bank penerbit atau issuing bank. Perlu diketahui bahwa issuing bank adalah bank di negara importir yang menerbitkan letter of credit atas permohonan impor. Kemudian bank penerbit memberikan letter of credit importir kepada bank penerus atau advising bank beserta dengan semua syarat yang harus dipenuhi oleh bank tersebut. Selanjutnya, advising bank memberikan letter of credit kepada eksportir beserta dengan semua dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, eksportir mengurus pengiriman barang ke negara importir sesuai dengan poin-poin perjanjian dalam dokumen kontrak jual beli. Setelah barangnya berhasil diberangkatkan, eksportir menerima dokumen bukti pengiriman. Kemudian dokumen bukti pengiriman diserahkan kepada advising bank oleh eksportir. Langkah ini wajib dilakukan oleh eksportir supaya bisa mendapatkan pembayaran yang seharusnya diterima dari pihak importir. Advising bank memeriksa dan memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh eksportir sudah valid dan sesuai dengan ketentuan di dalam letter of credit. Jika sudah sesuai, advising bank akan menyerahkan dana kepada eksportir. Advising bank meneruskan dokumen bukti pembayaran dan pengiriman kepada issuing bank. Langkah ini harus dilakukan agar advising bank dapat menerima dana pengganti yang sudah dibayarkan untuk eksportir.
Kemudian importir menerima pemberitahuan dari Using Bank bahwa pihaknya sudah menerima dokumen persyaratan yang tercantum di Letter of Credit dari eksportir melalui perantara Advising Bank. Setelah menerima pemberitahuan dari Using Bank, importir melakukan pembayaran kepada Using Bank sesuai dengan kesepakatan Letter of Credit. Dan yang terakhir, Opening Bank mengembalikan dana kepada Advising Bank. Berikut adalah contoh dari transaksi letter of credit. Misal nih, PTX memproduksi kerajinan rotan dan menerima pesanan dari Mr. Y yang berada di luar negeri. Mr. Y merupakan buyer baru, sehingga PTX memilih untuk menggunakan letter of credit. Dengan alasan keamanan, Mr. Y pun setuju jika pembayaran transaksi di antara mereka menggunakan letter of credit. PTX dan Mr. Y pun membuat kontrak jual beli. Setelah itu, PTX mengajukan letter of credit ke bank. Setelah proses dan penyerahan dokumen selesai dilakukan, PTX mengirimkan barang ke negara Mr. Y. Mr. Y membayarkan biaya kepada bank yang telah ditunjuknya. Baik, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.